pas nih, bulan Muharram ini termasuk bulan yang istimewa. Masih ingat Bu? 4 bulan yang Allah istimewakan, haram terjadi kezaliman, peperangan. Bulan apa saja? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu misah bulan apa Bu? Rajab. Mulai besok, tolong nih, ini bulan istimewa. Apa keutamaan bulan suci Muharram? Ini kami kutip ya dari tulisan seorang. Yang pertama, keutamaan dari bulan Muharram, 1, pahala dilipat gandakan. Ya. Jangan sia-siakan ini. Jangan. Yang kedua, dosa pun dilipat gandakan. Jangan coba-coba berbuat kezaliman pada sesama, ghibahin orang, gak usah, diam. Untuk bulan ini diam. Berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah mencela, gak usah menghibah, menzalimi orang, menyakiti orang, gak usah. Kenapa? Dosanya dilipat gandakan. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghususkan 4 bulan haram dari 12 bulan yang ada, bahkan menjadikannya mulia dan istimewa. 4 bulan itu termasuk besok nih, mulai Dzulhijjah juga kemarin. Istimewa, mulia dan istimewa, kata beliau dalam Ibnu Katsir, perbuatan dosa pun dilipat gandakan. Apalagi berbuat kebaikan, pasti insya Allah. Keistimewaan yang ketiga, bulan Muharram itu bulan ibadah puasa terbaik setelah bulan Ramadan. Siapapun yang puasa di bulan Muharram ini, itu puasa terbaik setelah bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya Bu, puasanya namanya puasa Bu, Tasa'u dan Asyura. Tasa'u itu 9, Asyura 10. Asyura dari kata asyara, 10. Maka disunnahkan puasalah di bulan Asyuranya kalau bisa, 10-nya. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau yang ada waktu kuat puasa, kesempatan ini puasa Asyuranya, nggak usah dijelasin ya. Yang keempat, bulan Muharram bulan yang disucikan, dimuliakan. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 populer hadis ayat ini. Saya bacakan artinya. Sungguh bilangan bulan pada sisi Allah terdiri atas 12 bulan, isna asyara syahran fi kitabillah. Jadi bulan di sisi Allah ada 12 bulan.
dalam ketentuan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itu 4 bulan itu. Makanya di 4 bulan ini dilarang berperang gitu, kecuali kalau diserang baru bela diri. Bulan apa, Jo? Bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Satunya misah, namanya bulan Rajab. Yang kelima, apa keutamaan bulan Ramadan, bulan Muharram? Bulannya para nabi. Ini dikutip dari NU Online. Pada bulan Muharram diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan dari surga. Yang kedua, diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi. Itu bulan Muharram tuh. Kemudian diturunkannya Nabi Nuh alaihissalam dari kapal setelah banjir bandang. Kemudian yang mengutip saja ini, insya Allah sahih, benar. Di bulan Muharram diselamatkannya Nabi Ibrahim dari bakaran apinya Raja Namrud. Itu ternyata itu banyak berpendapat bacaan di saat di api itu bacanya Nabi Ibrahim itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita coba lihat artinya. Hasbunallah, cukup untuk kami Allah yang terbaik, wa ni'mal wakil, pelindung. Ni'mal maula, dia Allah yang terbaik sebagai pelindung. Wa ni'man nasir, dan dia Allah terbaik, yang terbaik dalam menolong. Di sebagian ahli tafsir, di saat beliau Nabi Ibrahim dalam api, beliau baca itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca tuh, amalan tuh. Engkau ya Allah yang terbaik, pelindungku, dan Kau ya Allah yang terbaik dalam menolongku. Pasrah penuh itu 100%. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api, "Hai api, dingin. Selamatkan Ibrahim." Langsung kes. Di api bukannya kebakar, kedinginan. Seger banget. Kalau Allah berkehendak, gak ada yang bisa menghalangi. Gantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan apapun, minta tolong sama Allah, berdoa, sabar, sholat jangan ditinggal, istiqomah terus dekati Allah. Gitu. Ikhtiarnya kita doa, usaha, cari solusi, nanti Allah kasih jalan. Di bulan Muharram ini diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Di bulan ini dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara, difitnah. Kemudian di bulan Muharram ini disembuhkannya kebutaan Nabi Yakub dari wasilah pakaiannya Nabi Yusuf alaihissalam. Saking sayangnya Nabi Yakub sama Nabi Yusuf, hilang. Itu nangis sampai nggak bisa lihat. Saking sayangnya, Allah sembuhkan itu, disambil kembali. Wasilahnya apa? Pakaiannya Nabi Yusuf dicium, sembuh. Kemudian di bulan Muharram ini disembuhkannya Nabi Ayub dari sakit kulit yang berkepanjangan. Artinya apa? Bulan ini istimewa. Itu ya. Muharram nih, yang terkenal kan anak yatim, diusaplah kepalanya,
Ini santunan anak yatim. Artinya apa? Berbuat kebaikan pada siapapun di bulan ini. Yang terakhir, utamanya bulan Muharram, terdapat satu hari namanya hari Asyura. Hari Asyura, Asyara, 10 Muharram. Rasulullah SAW bersabda, orang yang puasa di bulan Asyura, di hari Asyura, itu dosa setahun yang lewat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ghafurur Rahim. Setahun mah kecil bagi Allah. Lebih dari itu. Yang penting apa? Perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Sesuai tema kita. Amalan-amalan bulan Muharram yang dianjurkan. Pertama, puasa. Silahkan. Yang kuat, yang mampu, kita belum tentu dapat lagi di bulan ini. Kalau bisa ada waktu kuat puasa Asyura. Kenapa jelas hadisnya? Kata Rasulullah SAW, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah pada puasa bulan Muharram. Dan solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat malam. Puasanya iya, solat malamnya jangan ditinggal, tahajud lah dan sebagainya. Kenapa? Solat malam itu solat yang paling utama setelah solat fardu. Ini Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim. Yang kedua, baca doa akhir tahun. Baca tuh, pokoknya baji kalau bisa nih semaghrib baca baji, nanti doa akhir tahun dan awal tahun. Kalau memang nanti ada tausiah kultum, saya siap baji. Kalau bisa nanti semaghrib. Kalau baji sibuk, biasanya baji belum datang baji ya? Belum, setelah nonton nih kalau bisa nih Ustaz. Membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Akhir tahun mungkin ada dosa-dosa kita, maksiat kita yang belum diampuni Allah. Minta, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah di tahun yang lalu, yang kami sengaja ya Allah dan kami yang nggak sengaja ya Allah, ampuni itu. Di awal tahun ya Allah, jadikanlah nanti di tahun ke depan istiqomahkan kami ya Allah untuk bisa beribadah, istiqomah baca Quran, istiqomah sholat yang kau wajibkan kepada kami ya Allah. Minta sama Allah. Ada orang itu ingin sholat malam, tapi kok pas bangun gak bisa sholat. Kenapa? Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun si bangun, kencing doang, padahal hatinya pengen. Doa sama Allah, ya Allah, gerakan langkah kami ya Allah untuk bisa beribadah gitu. Yang keempat, laksanakan 10 amalan. Ya, ini sebagaimana yang dikutip dari kitab Kanzun Najah was Surur. Tahu nih, saya kutip saja nih dari karangan Syekh Abdul Hamid. Ada 10 amalan bulan Asyura. Ya, bulan Muharram lah ya. Apa itu? Yang pertama, puasalah. Itu, sholatlah. Sunnahnya ditambah, tahajudnya jangan fardunya saja, sholat sunnahnya tambahin, perbanyak itu. Sholat duha, sholat tahajud, ya, sholat rawatib, sholat wajib lah. Kemudian sambung silaturahim, berkunjung ke saudara bulan ini nih. Ini perintah Rasulullah SAW. Kemudian ziarah pada orang alim. Baji, kapan ziarah baji ini?
Dulu luar Batang Baji ya. Ini Baji di bulan Muharram ini. Di sini perintahkan ziarah pada orang alim. Kemudian jenguk orang yang sakit. Tangga saudara tengok. Kemudian di sini celak mata. Apa nih Bu? Sipat ya Bu ya? Apa sih namanya Bu? Yang di mata itu celak mata nih. Kemudian usaplah kepala anak yatim. Ini perintah Rasulullah nih, 10 amalan di bulan suci, di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini. Ayo, yang punya duit lebih, santuni anak yatim. Kesempatan kita. Kemudian bersedekahlah. Kemudian mandi, menambah nafkah keluarga, memotong kuku. Yang terakhir di sini, coba baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Coba praktekkan tuh. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Bukan sekedar bulan besok, tapi setiap bulan usahakan kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kita punya masalah, Allah bantu. Kenapa? Kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.